Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Rizky. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1, ingin mewawancarai salah satu pedagang yang berada di sekolah. Perkenalkan, nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Febri. Bapak udah berjualan kravel ini berapa lama, Pak? Udah setahun lebih. Omset Bapak dalam sebulan itu bisa dapat berapa, Pak? Kadang nggak menentu ya. Kalau di luar kan, apalagi sejak anak-anak nih tak boleh belanja di luar, itu turun drastis 50%, turun drastis. Kalau sebelumnya kalau misalnya anak-anak tak boleh di luar itu lebih kurang 4 sampai 5 juta. Itu total kotornya ya. Dalam sebulan, Pak? Dalam sebulan 4 sampai 5 jutaan. Kira-kira nih, Pak, apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang wirausaha, Pak? Wirausaha tentu yang pertama saya kan untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sebelumnya saya udah punya karyawan, tapi karyawan itu dia udah pindah, nggak kerja sini lagi kan. Dan pas pula saya sekarang ini pas lagi banyak sepi-sepinya kan, lagi nggak ada job atau apa gitu kan. Makanya saya berjualan sendiri sambil mau mencari karyawan juga gitu. Jadi Bapak memutuskan untuk berjualan ini. Iya. Kira-kira hambatan apa saja yang telah Bapak hadapi selama berjualan ini, Pak? Kalau hambatan tentunya pastinya ini, misalnya adonan itu mengembang kan, tidak habis, terus disimpan di kulkas. Besoknya tentu penyet kan, dan tentu rasanya udah berkurang. Jadi iya udah beda rasanya daripada yang baru dibuat adonan ini gitu. Terus kita bagaimana cara Bapak menghadapi misalnya harga bahan pokok ini naik, Pak? Iya. Bagaimana cara Bapak menghadapinya, Pak, supaya keuntungan Bapak itu tetap maksimal gitu, Pak? Cara yang saya hadapi itu tentunya porsinya dikecilkan. Iya, tentu kan kita berjualan di tempat anak-anak sekolah yang jajannya pun terbatas juga kan, tentu nggak banyak. Makanya kalau misalnya harga bahan pokok naik, harga tetap stabil, tetap sekian harganya. Tapi yang porsi untuk makanannya itu kita kurangi, dikecilkan sedikit gitu. Bagaimana Bapak menjaga kepercayaan pelanggan gitu, Pak, terhadap produk yang Bapak buat? Yang pertama tentu dengan kualitas rasa. Ya, kualitasnya Rasanya yang penting itu intinya ya. Yang kedua itu pelayanan. Tentu sesama customer kan harus membangun kayak kepercayaan. Misalnya Ahmad inilah kan. Coba punya Om pertama kali, Om beli satu Om, tentu rasanya enak kan, enak beli lagi. Ya enak beli lagi. Tentu yang kedua dengan pelayanannya. Dan misalnya Om ini ramah, suka senyum, tentu itu yang dibutuhkan sama pelanggan. Dan itulah yang membuat pelanggan itu merasa tertarik membeli produk yang kita jual itu. Bagaimana cara Om menentukan harga produknya gitu, Om? Biar nggak terlalu mahal atau nggak terlalu murah. Gimana cara nentuinnya gitu? Cara nentuinnya, yang pertama kita lihat dari segi modal gabungan. Berapa kita sekali belanja kan, tentu kita hitungkan dari modal untuk makanan. Habis itu gasnya juga, tentu dengan selainya. Habis itu dengan harga kayak tempat makanannya kan, dan lain-lain gitu. Apa sih, Om, kunci sukses dalam membangun bisnis nih, Om? Sukses yang pertama itu kita gigih dan pantang menyerah. Yang kedua, walaupun ada hambatan, kita jangan putus asa. Misalnya hari ini sepi, ya kan? Kebanyakan yang saya temui itu pelanggan yang orang jualan, misalnya hari sepi, mereka udah patah semangat. Tentu kan untuk mencari-cari namanya baru wirausaha nih. Kita yang pertama tuh kita tentu konsisten. Misalnya hari ini kurang laku, besok tentu kita terus menerus buka-buka terus. Mana tahu kita hari ini sepi, besok ramai, dan itu udah saya rasakan sendiri. Awal-awal buka waktu itu kan rasanya tuh sepi, dan setelah saya coba buka terus, bahkan 1 minggu tuh 5 hari sampai hari Sabtu saya buka kan. Alhamdulillah yang customer yang selama ini udah pernah coba, mereka balik lagi gitu dan suka mereka rasanya gitu. Kan kalau yang kita tahu nih yang jualan krovel nggak Om aja nih, Om. Iya betul. Bagaimana cara Om menghadapi persaingan bisnis itu, Om? Persaingannya tentu setiap usaha ini ada saingannya ya.
Tentu kita yang pertama tuh kita kasih sama customer tuh kepercayaannya. Yang kedua kayak pelayanannya. Yang ketiga itu kualitas rasanya. Terus yang keempat tuh kita membangun kayak chemistry. Chemistry itu hubungan sama teman. Kayak hubungan sama teman lah gitu kan. Misalnya Amar ini baru belajar sama Om. Tentu dia senang sama pelayanan Om kan. Besoknya balik lagi sama Om gitu karena Om ini misalnya baik, ramah, murah senyum gitu kan, suka bergaul. Nah, kalau namanya usaha ini tentu kita namanya pelayan. Pelayan itu tentu kita mengapakan sama customer kan. Customer tuh ibaratnya ratu kita, raja kita gitu, customer itu. Jadi tentu harus kita membiasakan untuk memberikan maksimal kepada pelanggan. Ya pelayanan maksimal pada pelanggan itu. Nah, kira-kira nih Om ada motivasi nggak Om buat anak-anak muda yang ingin menjadi wirausahawan ke depannya gitu? Yang pertama saya tekankan kepada anak-anak muda tuh sekarang nih, pemerintah itu yang butuhkan pertama itu pengusaha, mencetak pengusaha muda. Jangan berpikiran, apalagi sama sekarang zaman berkembang kan. Zaman berkembang itu mereka jangan hanya menjadi pekerja aja. Boleh kita kerja tapi setahun 2 tahun. Habis itu kita kumpulkan modal untuk berpikir kita usaha apa ini gitu misalnya kan. Usaha apa ini dan kita tekuni, kita jalani. Misalnya gagal, coba lagi sampai Allah berkatakan waktunya kamu tuh untuk bahagia dan nikmati hasil perjuangan kamu gitu. Intinya kita ini konsisten, jangan mudah menyerah dan pantang menyerah. Jujur sama menjaga kepercayaan pelanggan gitu. Oke, mungkin sekian aja wawancara kelompok 1 pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.